Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kali ini akan saya terangkan mengenai konsep komposisi fungsi. Nah, komposisi fungsi sendiri merupakan suatu operasi, sama halnya seperti operasi penjumlahan, pengurangan. Nah, di sini komposisi itu suatu operasi. Nah, misal di sini saya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, di mana pada fungsi f memetakan a ke b, sedangkan pada fungsi g yaitu memetakan b ke c. Oke, misalkan saya bawa ke diagram panah ya. Masih ingat kan? Misalkan di sini ada a, himpunan a dan himpunan b. Nah, himpunan a dan himpunan b itu terdapat fungsi f, di mana fungsi f memetakan a ke b. Oke ya. Misal pada fungsi A memiliki anggota himpunan yaitu A1, A2, A3. Nah, ini saja. Nah, misalkan yang B memiliki B1, B2, B3, B4. Oke. Misal pada fungsi f ini kan mau dijadikan suatu fungsi ya. Maka pada domain atau anggota himpunan A harus memiliki tepat satu pasangan ke kodomain. Oke, misal A1 saya pasangkan dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B4. Oke, ini yang disebut dengan fungsi f. Selanjutnya, misal di sini ada fungsi G yang memetakan B ke C. B ke C, ini pemetaan pada fungsi G. Pada fungsi B, misal sama persis dengan ini aja ya, yaitu B1, B2, B3, dan B4. Untuk C-nya, misal C1, C2, C3. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kita buat suatu fungsi juga, fungsi G, maka pada domain harus memiliki tepat satu pasangan. Misal B1 ke C2, B2 ke C3, B3 ke C3 juga, B4 ke C1, misalkan gitu ya. Lalu bagaimana dengan konsep komposisi fungsi? Komposisi fungsi ini sendiri nanti merupakan penggabungan antara ini fungsi f dengan fungsi g. Ini ya. Kan di sini kita tahu bahwa A1, B1. B1 merupakan hasil dari pemetaan ini. Maka ini kan FA1 ya. FA1 itu sama dengan B1. Oke ya. Di sini A2 yaitu B2. FA2 sama dengan B2. Sedangkan A3 di sini FA3 sama dengan B4. Lanjut, yang ada di sini B1 itu sama dengan C2. B2 sama dengan C3. B2 sama dengan C3. B3 C3, B3 C3, yang terakhir yaitu B4 sama dengan C1. Oke, yang dimaksud dengan komposisi itu yaitu pemetaan A ke C. Jadi kan untuk fungsi A tadi pemetaan A ke B, sedangkan fungsi G yaitu pemetaan B ke C. Untuk komposisi fungsi pada G bundaran F, maka A ke C nanti. Saya gambarkan ya. Nah, kan ini tadi AB, BC ya. Berarti menjadi bagaimana? Maka ini A ini saya tulis dulu. A yaitu A1, A2, A3. Maaf, nggak kelihatan. Lalu di sini ada B yaitu B1, B2, B3, B4. Lalu ada C yaitu C1, C2, C3.
C1, C2, dan C3. Oke. Yang disebut komposisi fungsi merupakan hasil dari pemetaan A ke C nanti. Nah, gini ya. Kalian perhatikan, tadi kalian boleh lihat yang di diagram panah atau yang pada ini, fungsi biasa ya. Misal di sini A1 ke B1. Ini kelihatan enggak? Yes ya. A1 ke B1. A1 ke B1. Nah, B1 di sini kan ini. Ya, B1 ini di sini. B1 pasangannya siapa? Yaitu C2. Oh, ini C2. Maka nanti FA1 ini kan A ke C. A ke C ini kan tadi F ke G. Maka di sini yaitu G bundaran F. G bundaran Fx, atau bisa kalian tulis atau bisa kalian tulis menjadi G Fx. Oke, ini simbol dari komposisi fungsi. Simbolnya yaitu seperti bulatan kecil. Bacanya G bundaran Fx ya. Atau bisa ditulis kalau misalkan mau menghilangkan bundarannya, maka ditulis kurung. Dikasih kurung baru Fx ya. Ini pengerjaannya yaitu dari awal dulu di sini, yaitu Fx dulu baru dikerjakan G-nya. Nanti ya, saya kasih konsepnya terlebih dahulu. Untuk A2, lanjut ya. A2 di B2. A2 di B2. Lalu B2 di mana? B2 di C3. B2 C3. Oke. Terakhir A3 ke B4, A3 ke B4, lalu B4 ini, B4 ke C1, B4 ke C1. Tuh. Nah, maka karena tadi kan A ke C atau pemetaan A ke C merupakan G bundaran F, maka di sini X itu saya ganti A1, A2, A3 ya. Maka di sini G bundaran F, X-nya saya ganti A1. A1 itu sama dengan apa? Oh, A1 ke B1 jadinya C2. Maka di sini sama dengan C2. Paham nggak? Ini kan pemetaan A ke C yaitu disebut G bundaran F atau G bundaran Fx. Atau bisa ditulis G Fx. Nah, X yang ada di sini saya ganti, kan X di sini yaitu domain pada himpunan A. Di sini A1 berpasangan dengan B1. Nah, B1 berpasangan dengan C2, maka G bundaran FA1 sama dengan C2 ya. Nih. Nah, C2. Coba G bundaran F untuk A2 maka siapa? A2 B2 ke C3. Gitu. Mudah bukan? Mudah ya. A3 ke B4 C1. G bundaran F A3 sama dengan C1. Gitu. Ini pengerjaannya emang dari awal dulu. Di sini jadi F ya kan? Ini kan tadi F, fungsi F. Di sini fungsi G. Tuh. Si G. Nah, makanya kan jalannya dari F dulu, dikerjakan F dulu, baru masuk ke G menjadi G bundaran F. Jadi bacanya G bundaran F di sini. Atau biasanya sering kalian baca mungkin gini, jadi Fok. Padahal ini G bundaran F, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Oh ya. Perlu kalian tahu bahwa syarat agar fungsi F dan G dapat dikomposisikan menjadi G bundaran F seperti ini tadi ya, itu ada syarat bahwa nih range fungsi F itu beririsan dengan domain G, ini kan domain G juga, itu tidak boleh kosong. Kalian perhatikan. Range F itu yang mana? Ini kan domain, saya tulis ya, domain.
ini blobber, ini domain ya. Domainnya siapa? Yaitu domainnya fungsi f. Di sini kodomain atau range-nya ya sama aja ya, kodomain atau range. Kodomain atau range. Range kan anggota himpunan dari kodomain ya, range-nya f. Nah, jadi f dan g itu dapat dioperasikan atau dikomposisikan apabila apa? Apabila ini range f itu kalau diiriskan dengan domain G, ini kan domain G tidak nol, bukan tidak nol, tidak ada kosong, tidak kosong. Domain apa ini tadi? Domain G di sini kodomain atau range G, nggak boleh kosong. Nah, seperti ini kan nggak kosong. Kenapa? Mereka punya pasangan, ya kan? Mereka punya pasangan. Sedangkan kalau kosong atau tidak memiliki himpunan atau himpunan kosong, maka di sini tidak memiliki pasangan nanti. Gitu ya. Mereka tidak memiliki pasangan, gitu. Oke, biar lebih paham, misalkan di sini saya punya soal. Saya bikinkan dulu ya, soalnya saya belum bikin di sini contoh. Nah, misalkan di sini saya punya diketahui fungsi f berapa ya? Misal 3x plus 1 dan fungsi g-nya sama dengan x min 4, misal gitu ya. Tentukan g bundaran f bundaran g, ini gx, f bundaran gx, lalu tentukan g bundaran f2 nya, terus f bundaran g2 nya. Nah, ini kira-kira bagaimana? Mungkin kalau kalian tahu bisa dikerjakan dulu dan tinggal dicocokkan untuk akhirnya. Saya jawab ya. Kalian boleh skip, boleh dikerjakan terlebih dahulu, nanti tinggal nyocokkan. Di sini ada fungsi f, ada fungsi g, atau ini kan bisa ditulis fx. Nah, fx gx, itu ya. G bundaran f terlebih dahulu. G bundaran f x sama dengan, untuk G bundaran fx, bundarannya bisa dihilangkan menjadi G buka kurung fx. Tuh, ya. Nah, mengerjakannya bagaimana? Ya udah sama aja. Kerjakan yang dari awal dulu, maka G fx-nya apa tadi? Yaitu 3x plus 1. 3x plus 1. G 3x plus 1, maka pada fungsi G ini, pada fungsi G mana? Pada fungsi G ini X-nya diganti 3x plus 1. Paham nggak? Kayak G2 misalkan. Misal gini. G2 artinya apa? Pada fungsi G, X-nya diganti 2, ya kan? Nah, ini kan misal aslinya Gx sama dengan X min 4. Nah, kalau G2 maka X-nya kan diganti 2. Di sini X-nya diganti 2, 2 min 4. Ya, sedangkan di sini G 3x plus 1. Lah, awalnya kan tadi Gx, ya. Awalnya Gx. Karena di sini X-nya diganti 3x plus 1, maka X yang ada di sini diganti 3x plus 1 juga menjadi 3x plus 1, ini X-nya ya, ini X-nya, saya bedakan ballpoint saja, dikurangi 4. Paham nggak? Ini X-nya kan, nah ini X-nya, ini X. Min 4, gitu ya. Oke, insya Allah paham. Maka
3x plus 1 kurungnya kan dihilangkan menjadi 3x plus 1 dikurangi 4, maka menjadi 3x min 3. Itu ya. Ini untuk G bundaran fx. Untuk F bundaran gx itu sama dengan f gx. Nah, maka gx-nya apa? X min 4 ini ya, X min 4. F buka kurung X min 4. Jadi pada fungsi f, X-nya diganti X min 4. Nah, ini X-nya ini kan diganti X min 4. Nah, X yang di sini maka diganti X min 4 juga menjadi, saya tulis dulu biar beda. Ini 3, ini 3-nya ya. 3, X-nya saya kasih ballpoint biru, X min 4 plus 1. Jadi kan 3X plus 1. Paham? 3X, ini kan 3X, X-nya kan iki sama ini, X min 4 ditambah 1. Lanjut, maka hasilnya berapa? 3x 3 kali min 4 yaitu negatif 12 ditambah 1, maka 3x min berapa? Negatif 11. Itu ya, bisa. Lanjut. Nah, ini G bundaran F2, artinya maka X-nya diganti 2. Nah, ini sama saja, tinggal G bundaran F, kan di sini itu kan sama dengan 3x min 2. Nah, di sini yang ditanyakan untuk x-nya 2, kira-kira bagaimana? Ya udah, tinggal diganti G bundaran F, x-nya diganti 2 sama dengan 3 kali 2 dikurangi 2. Maka G bundaran F2 sama dengan 3 kali 2, 6 dikurangi 2. Maka G bundaran F2 sama dengan 4. Ya. Untuk F bundaran Gx sama, ini maksudnya F bundaran G2 itu nanti sama, yaitu ini kan hasilnya tadi 3x min 11 ya. Maka F bundaran G, x-nya diganti 2. Karena x-nya diganti 2, maka variabel x di sini juga diganti 2. 3 kali 2 kurangi 11. F bundaran G kali x2 berarti 3 kali 2 6 dikurangi 11, maka F bundaran G2 sama dengan berapa ini? Negatif 5. Itu ya. Oke, dari sini kalian tahu bahwa G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G loh ya. Nih hasilnya kan beda, 3x min 3, di sini F bundaran Gx-nya 3x min 11. Jadi dari pengerjaan soal ini kita tahu bahwa G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Artinya apa? Artinya ini tidak berlaku sifat komutatif. Nah, artinya komutatif apa? Sama halnya seperti 2 ditambah 3 itu sama dengan 3 ditambah 2. Nah, ini kan berlaku. Sedangkan pada komposisi fungsi ini mereka tidak berlaku. Oke ya. Maka karena tidak berlaku, G bundaran F itu tidak sama dengan F bundaran G. Ya. Oke, perlu kalian ketahui juga untuk misalkan ada 3 fungsi G bundaran F bundaran H misalkan ya, itu berlaku, boleh kalian kerjakan G bundaran F dulu dikerjakan baru di bundaran H, itu boleh, nggak apa-apa. Atau G bundaran F bundaran H itu kalian kerjakan gitu gini nggak apa-apa, sama aja ya. Oke, ini untuk G bundaran atau komposisi fungsi itu berlaku sifat asosiatif.
sifat asosiatif. Artinya bagaimana? Misal 2 dikali 3 dikali 4 itu sama dengan 2 kali 3 dulu nggak apa-apa ya. Ini 2 kali 3 baru dikali 4 nggak apa-apa. Atau nggak kelihatan. Atau 2 dikali 3 dikali 4 dulu nggak apa-apa. Sama aja. Nah, pada komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif. Ini berlaku ya. Ini berlaku. Sedangkan untuk sifat komutatif G bundaran F, G bundaran F. Komposisi fungsi tidak berlaku sifat komutatif. Ini tidak berlaku ya. Nah, tuh. Misal ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan aja ya di kolom komentar. Saya tunggu untuk soal selanjutnya akan saya berikan di video selanjutnya. Misalkan ada soal seperti ini. Ini tidak saya bahas, akan saya bahas di video selanjutnya. Misal ada soal F bundaran Gx. Jadi komposisi fungsi ini udah diketahui. Misal hasilnya 2x plus 7. Nah, untuk Gx-nya misalnya x plus 4. Nah, bagaimana cara mencari Fx-nya? Nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.